Halo everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Balik lagi bersama gue Are yang akan menemani kalian di konten 5 film pada hari ini. Nah, kali ini kebetulan ada 5 film yang pengen gue kasih ke kalian semua, dan gue mau nyaranin banget buat kalian tonton. Bisa dibilang film drama yang bikin kalian sedih, terbawa dalam suasana filmnya itu pasti banget. Pokoknya ini film recommended banget buat kalian semua. Tapi sebelum gue lanjutin, gue nggak bosen-bosen buat ngingetin kalian semua untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film recommended dari gue. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama menceritakan perjalanan seorang kakak demi mendapatkan sepatu untuk adiknya. Film ini berjudul Children of Heaven. Film ini menceritakan tentang kakak beradik bernama Ali dan Zahra. Anak belasan tahun dari keluarga Pak Karim ini hidupnya sangat sederhana yang tergolong keluarga kurang mampu. Maklum, Pak Karim ayahnya hanya seorang marbot pengurus masjid di sekitar rumahnya. Kemiskinan itulah yang membuat titik persoalan di film yang berdurasi 88 menit ini. Sampai-sampai mereka harus saling bergantian memakai sepatu tiap ke sekolah, dikarenakan sepatu Zahra hilang oleh Ali ketika ia sedang menghutang sayuran di pasar. Film Children of Heaven ini diproduseri oleh Muhammad Esfandiari, disutradarai oleh Majid Majidi dan dibintangi oleh Amir Faruk Hesmian, Baharis Sadiki dan lain-lain. Children of Heaven sungguh sebuah film bermutu dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Film nominasi Oscar ini meraih penghargaan pada Montreal World Film Festival, Newport International Film Festival, dan Silver Screen Award di Singapore International Film Festival. Menurut gua, film ini dapat banget pesan yang tertera di dalamnya, membuat para penonton menahan air mata karena perjuangan kakaknya untuk mendapatkan sepatu itu. Cuman kurangnya sedikit menurut gua, endingnya ngegantung banget. Padahal si Ali udah dapet apa yang ia inginkan dan bapaknya Zahra sudah membeli sepatu baru untuk si Zahra dan si Ali. Gua sempet berharap bakalan, maksud gua di film ini bakalan dibikin sequel keduanya, tapi ternyata nggak dibikin sequel keduanya. Gua greget banget nih pas nonton film ini. Buat kalian yang belum nonton, gua saranin banget nonton film ini walaupun endingnya ngegantung, tapi isi ceritanya itu bagus banget menurut gua. Pokoknya ini film recommended buat kalian semua, jangan lupa nonton. Film Children of Heaven ini tayang perdana pada 1 Agustus 1997 dan mendapat skor 8,3 di IMDb, lebih dari 59.000 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated PG. Film kedua ini diisi dengan film anak kecil yang kurang pintar menurut gua tapi jenius. Film ini berjudul Tare Zameen Pyar. Film ini bercerita tentang Ihsan, seorang anak usia 8 tahun yang berbeda dari orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana dia menjalani kehidupannya yang penuh dengan tantangan karena kondisinya tersebut. Ihsan merupakan penderita disleksia, suatu gangguan perkembangan yang terjadi pada anak ketika membaca dan menulis. Film ini mengajarkan penontonnya, khususnya para orang tua, untuk tidak menekan anak agar unggul hanya dalam di bidang akademik saja. Tetapi setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda. Sangat penting untuk memberi dukungan pada anak apapun hal yang ia minati demi mengutamakan kebahagiaannya. Film Tare Zameen Pyar ini diproduseri dan disutradarai oleh Amir Khan dan dibintangi oleh Darcel Seferi, Amir Khan, dan masih banyak yang lainnya. Well, film ini wajib banget kalian tonton, baik anak-anak, terlebih lagi orang tua dan guru. Film ini membuat kita mempunyai cara pandang yang berbeda mengenai apa itu disleksia dan bagaimana menghadapinya. Film ini juga berhasil membuka jendela berpikir kita, sehingga kita bisa memandang sesuatu dengan lebih jernih. Great job for Amir Khan, Ihsan, and all cast in this movie. Film yang membuat para penonton menahan air matanya, dijamin nggak nyesel kalau udah nonton ini film. Apalagi karakter Ihsan yang bener-bener dapat banget memerankan perannya tersebut. Ditambah lagi Amir Khan yang aktingnya udah nggak diragukan lagi untuk perfilman India. Film Tare Zameen Pyar ini tayang perdana pada 21 Desember 2007 dan film ini mendapat skor sebesar 8,4 di IMDb, lebih dari 154.000 penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated PG. Film ketiga yaitu film yang berhasil menarik perhatian lebih dari 10 juta penonton di Korea Selatan.
Film ini berjudul Miracle in Cell Number 7. Film Miracle in Cell ini bercerita tentang seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental dan dipenjara karena kasus pembunuhan yang tidak dilakukannya. Kemudian ia membangun persahabatan dengan para narapidana di selnya. Mereka membantunya untuk bertemu putrinya yang kemudian diselundupkan ke penjara. Mereka semua hidup bahagia dengan cara mereka walaupun sederhana. Dan di ujung-ujung si putri kecil harus berpisah dengan ayahnya. Kesedihan mulai terjadi di scene ini. Film Miracle in Cell ini diproduksi oleh Lee Hyo-kyung, disutradarai oleh Lee Hwan-kyun, dan dibintangi oleh Kang Soo-won, Park Shin-hye, Ri Seung-yang, dan masih banyak yang lainnya. Menurut gua sepanjang film ini disajikan secara sederhana, mudah dipahami, dan berhasil memainkan emosi para penonton. Perasaan haru pun begitu menyentuh saat melihat hubungan anak dan ayah yang tak sempurna ini. Meskipun memiliki keterbelakangan mental, Lee Seung-yu sangat menyayangi Ye-sung, begitupun sebaliknya. Selain kisah haru dan menyentuh, film ini juga dibumbui dengan adegan-adegan komedi dari teman-teman Lee Yong-yu di balik jeruji besi. Penempatan adegan haru dan komedi pun begitu rapat hingga dapat memainkan emosi penonton dalam waktu yang singkat. Film Miracle in Cell tayang perdana pada 23 Januari 2013 dan film ini mendapat skor sebesar 8,2 di IMDb. Lebih dari 13.000 penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated PG. Film keempat akan diisi film dari Indonesia, perjuangan seorang gadis muda melawan penyakit kankernya. Film ini berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Film Surat Kecil untuk Tuhan ini mengisahkan tentang perjuangan gadis remaja yang sedang melawan penyakit kanker ganasnya yaitu rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Ia adalah gadis cantik bernama Gita Sesa Wanda Cantika. Bisa dikenal sebagai mantan seorang artis cilik era 98-an. Dalam novel ini Gita diceritakan sebagai tokoh keke. Ia adalah remaja aktif yang baru duduk di bangku 2 SMP. Teman, sahabat, dan pacar sangat support akan kesembuhan keke melawan penyakit tersebut. Film Surat Kecil untuk Tuhan ini diproduksi dan disutradarai oleh Haris Nijam dan dibintangi oleh Dinda Hau, Esa Sigit, Dwi Andika, Alex Komang, dan masih banyak yang lainnya. Surat Kecil untuk Tuhan tentu saja tidak selalu berkisah mengenai ketegaran keke dalam menghadapi kondisi fisiknya. Masih ada beberapa plot cerita tambahan seperti kisah mengenai hubungan antara kedua orang tua keke serta hubungan cinta pertama keke dengan Andi yang coba dipaparkan oleh sutradara Haris Nijam di dalam film ini. Sayangnya, seperti halnya yang terjadi dengan plot cerita utama film ini, tak satupun dari kisah tersebut yang mampu dikembangkan oleh Haris dengan baik. Jalan cerita Surat Kecil untuk Tuhan terlihat terlalu berusaha untuk memberikan efek sentimental yang berlebihan kepada para penontonnya, sehingga justru terkesan menjadi sebuah tayangan yang monoton daripada menjadi sebuah tontonan yang menyentuh. Tapi gue saranin banget buat kalian yang belum nonton film ini, tonton sampai habis, pasti kalian bakal dibikin mewek sama film ini. Film Surat Kecil untuk Tuhan tayang perdana pada 7 Juli 2011 dan mendapat skor sebesar 7,5 di IMDb dari 97 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film kakak adik yang memakai sepatu sebelahan dan ini hampir mirip dengan film Children of Heaven. Film ini berjudul Boom Boom Bole. Film Boom Boom Bole ini bercerita tentang kisah sepasang kakak beradik, yaitu Pinaki dan Rinjim yang harus mengambil sepasang sepatu untuk digunakan bersama-sama. Hal ini mereka lakukan sembari menunggu ayahnya mampu membelikan mereka sepatu yang baru. Selain berkutat dengan aktivitas sekolahnya, Pinaki dan Rinjim juga ikut berjuang membantu orang tua mereka yang sedang kesusahan. Ayahnya yang tidak memiliki pekerjaan juga dicurigai melakukan tindakan pidana dan memiliki hubungan dengan teroris. Film Boom Boom Bole ini diproduksi dan disutradarai oleh Priya Darsan dan dibintangi oleh Darcel Severy, Etul Kulkarni, Zia Fastani, dan masih banyak yang lainnya. Setelah gua nonton film Boom Boom Bole full, scene pengambilan gambar sangat bagus, apalagi pas nge-shoot satu keluarga yang kehidupannya dibilang kurang beruntung. Perjuangan sang ayah yang tidak berhenti begitu saja, apalagi akting sang kakak sangat ngena banget menurut gua. Adiknya pun tidak kalah, dia berhasil membuat penonton bercucuran air mata. Pokoknya gue saranin banget film ini, dari pertama hingga akhir hampir semua scene kena di hati para penontonnya.
Film Bum Bum Boleh tayang bertanah pada 14 Mei 2010. Dan film ini mendapat skor 6,1 di IMDb dari 499 penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated PG. Oke, segitu aja di konten 5 film kali ini. Kalian juga bisa menambahkan list dari film tersedia yang wajib kalian tonton di kolom komentar ya. Nah, buat yang mau request film ke gua, kalian juga bisa tulis di kolom komentar film apa yang bakalan gua bahas untuk selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman sosial media kalian ya. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Ares, sampai ketemu di video selanjutnya.